Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, Kiai Haji Idrus Ramli, sobat-sobat, yang julukannya Singa Aswaja. Dan kita tahu beliau ini pernah kalah debat dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Jainal Abidin dalam masalah tahlilan. Dia sudah mengakui berdasarkan kitab I'anat Thalibin bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah. Bahkan yang menghentikannya akan mendapat pahala. Namun setelah itu ternyata beliau semakin menjadi-jadi perlawanannya terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan sepertinya tidak peduli lagi dengan peringatan dan larangan Allah, sobat-sobat. Nah, kali ini Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan Muhammadiyah itu aliran sesat, sobat-sobat. Karena tidak bermadzhab, sobat-sobat. Inilah Kiai Haji Idrus Ramli yang sering mengikuti ulama yang menyampaikan sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti dia pernah menukil ulama Aceh yang katanya setiap sebelum pengajian menganjurkan mencaci maki Wahabi. Dan dikatakan mencaci maki Wahabi itu berpahala, sama dengan berzikir, sama dengan baca Quran. Padahal kan jelas di surat Al-Humajah Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Lalu apakah benar Muhammadiyah ini sesat karena tidak bermadzhab? Coba kita simak dulu bagaimana Kiai Haji Idrus Ramli dalam ceramahnya mengatakan Muhammadiyah
Jadi selalu rujukan Kiai Haji Idrus Ramli ini adalah ulama, kitab-kitab ulama, tanpa di cross check, dikoreksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya sama seperti dia menukil ulama Aceh tadi, sobat-sobat. Karena tidak bermazhab dianggap aliran sesat. Apakah ada perintahnya? Apakah ada sunnahnya? Bahwa kita umat Islam ini harus menetapi salah satu mazhab yang mengklaim bermazhab Syafi'i, ternyata mereka tidak konsisten, ya. Ternyata meninggalkan mazhabnya ketika dalam hal masalah tahlilan. Mereka tidak ikut Imam Syafi'i, tetapi mengikuti Syafi'iyah, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Lagi-lagi ulama yang jadi patokannya, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah sobat-sobat, berikut ini adalah penjelasan Ustadz Mujiman. Kita tahu ya, Ustadz Mujiman ini adalah kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Ya. Dan sekaligus ini juga ya memberikan penjelasan kepada komentator yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, dan ya menganggap saya taklid buta terhadap tarjih. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ya meskipun ya ini tidak menjamin mereka akan membuka diri. Karena kalau terlanjur antipati kan sulit, ya. Penjelasan yang bagaimanapun tidak akan diterima, tidak membuka pikiran dan hati mereka. Mereka tetap ngeyel, ya, mempertahankan ya amalan TBC mereka, meskipun sudah diajukan dalil argumentasi bahwa amalan itu menyelisihi sunnah Rasulullah. Nah, ini sobat-sobat penjelasan dari Ustadz Mujiman. Madhabnya ya tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab itu madhab. Madhab itu pandangan. Jadi madhab itu pandangan. Seperti ketika dalam urusan politik, ketika golput itu bukan tidak memilih, karena tidak memilih itu pilihan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, jadi tidak memilih itu pilihan, memilih untuk tidak memilih. Sama juga di Muhammadiyah, memilih untuk tidak bermadhab. Nah, tetapi di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Nah, sehingga madhabnya adalah tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat. Sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai pandangan-pandangannya lintas madhab selama dalilnya kuat. Kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan, maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka madhabnya Muhammadiyah, kalau ada yang tanya, maka madhabnya madhab tarjih, memilih pendapat yang kuat. Di satu pendapat ada yang menggunakan madhab Syafi'i,
di pendapat yang lain ada yang menggunakan mazhab Hambali, pada sisi yang lain ada yang menggunakan mazhab Hanafi, dan pada kesempatan yang lain ada yang menggunakan mazhab Maliki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa kalau hanya terpaku pada satu mazhab. Faktanya kita akan kesulitan kalau kita hanya terpaku pada satu mazhab saja. Misalnya kita mengaku untuk bermadhab Syafi'i misalnya, itu paling banter bisa dalam masalah toharoh dan sholat. Kalau nanti sudah menyangkut masalah muamalah, itu sulit. Bagaimana misalnya kita di minimarket mau beli dengan madhab Syafi'i, beli tanya harganya dulu, sepakat deal, baru bayar pakai ijab kabul, saya beli saya jual, kasirnya meneng wae. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Ambil dulu baru bayar kan? Bukan bayar dulu baru ambil. Beli bakso, tanya harganya dulu, baksonya berapa? 10.000. Glinding-glindingi bro? Telu, mbok tambahi siji. Oh iya, setelah ditambahi, ini saya bayar, saya terima, saya jual, saya beli. Nah, ini mazhab Syafi'i. Prakteknya begitu enggak? Bakso setunggal, makan rampung pinten, gitu. Prakteknya gitu kan? Itu bukan mazhab Syafi'i. Baik. Sehingga Bapak Ibu, memang prakteknya kita tidak bisa kalau terpaku hanya satu mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i juga perempuan itu menggunakan cadar. Dagu termasuk aurat. Tapi coba lihat. Pakai cadar enggak? Enggak. Dagunya di sini ditutup apa enggak? Yo, mah diarani ekstrim yo toh. Jadi iya gitu. Jadi kita tidak bisa untuk terpaku pada satu mazhab. Baik, sehingga disinilah Muhammadiyah memilih tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, tarjihnya Muhammadiyah itu dengan menggunakan kerangka namanya bayani, burhani, dan irfani. Jadi menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Jadi itu yang dipakai di tarjih Muhammadiyah. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Nah, baik, itu kalau terkait pertanyaan apa madhabnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukan tidak bermadhab. Muhammadiyah tetap bermadhab. Madhabnya apa? Tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka di pimpinan itu ada namanya majelis tarjih, yang di situ terdiri dari para ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya untuk bisa membicarakan, memusyawarahkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disidangkan. Nah, bisa dipahami nggih? Jadi tidak lantas tidak bermadhab lalu sak penae dewe, tidak, tapi di situ ada para ulama yang menguatkan pendapat-pendapat yang nanti akan dikuatkan dalam sidang majelis tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ini ada yang bertanya juga, kalau salafi madhabnya apa? Nah, baik, ini ada yang bertanya juga, boleh dijawab enggak nih? Oh, boleh. Kalau salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Nah, ya, kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, ada amal usaha, tapi kalau di salaf itu tidak. Mereka masing-masing ustadz punya pendapat. Mereka tidak punya majelis tarjih, mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Nah, kalau di Muhammadiyah tadi
pemahamannya adalah pertama pemahaman sahabat, kedua adalah pemahaman tekstual, yang ketiga adalah hati nurani atau bayani, burhani dan irfani. Kalau di salafi itu pemahamannya adalah dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya akan kita jumpai bahwa mereka masing-masing ustadz, masing-masing guru ngaji itu bisa punya pendapat sendiri yang dikuatkan menurut keilmuannya, karena memang tidak ada organisasi salafi. Jadi tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang salafi? Enggak ada. Nah, ya, ada enggak? Enggak ada kan? Pimpinan pusat salafi, ada enggak? Enggak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar salafi? Nah, enggak ada. Jadi untuk salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Meskipun nanti akan kita temukan ada perbedaan di sana sini, tetapi hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira cukup jelas, gamblang, lengkap, dan tuntas penjelasan Ustadz Mujiman ini. Jadi kesimpulannya, ya, benarkah? Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, benarkah Muhammadiyah aliran sesat karena tidak bermadzhab? Tentu sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra, sudah bisa menyimpulkannya sendiri. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.